Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Dan selamat datang kembali di channel Kang Rino. Oke, di video kali ini saya sudah ada dua rekomendasi tema simple tapi keren. Dan salah satunya tembus hingga ke akar. Ya, walaupun memang untuk aplikasi pesan WhatsApp tema ini masih absen. Tapi kalau saya pribadi sih itu nggak jadi masalah. Karena tema keren itu emang nggak harus mesti tembus hingga ke aplikasi pesan WhatsApp. Dan oke nih, sebelum kita masuk ke rekomendasi atau review tema simple yang keren ini, terlebih dahulu ini buat teman-teman yang belum subscribe, mungkin alangkah baiknya jika kalian tekan tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan kalau channel ini update video terbaru. Oke, ini adalah rekomendasi atau review tema simple tapi keren yang pertama. Dan kita akan awali reviewnya mulai dari home screen-nya terlebih dahulu. Di bagian home screen di sini cukup clean ya. Di bagian atas ini ada dua widget yang bentuknya hampir mirip seperti widget-widget iOS. Ada widget jam, hari, kalender, dan sebelah kanannya ada widget perakiraan cuaca. Dan yang keren untuk mengganti pergantian dari widgetnya, baik yang sebelah kiri ataupun yang sebelah kanan, kalian bisa mengklik tombol yang ada di bagian pojok setiap widgetnya. Dan maka untuk tombol widget yang sebelahnya yang nggak keklik, dia akan berubah menjadi tombol kalender gitu ya. Ini lumayan keren. Sayangnya untuk widgetnya itu sama aja. Mau yang sebelah kiri atau sebelah kanan, jika diklik itu tampilannya maka akan jadi seperti ini aja. Jadi tampilannya nggak ada yang berbeda. Klik yang kanan maka yang kiri akan berubah. Sementara untuk diklik yang kiri, yang kanan yang akan berubah. Untuk icon pack pada tema ini nggak semuanya berubah. Tapi icon packnya udah lumayan simpel. Dan buat teman-teman yang menggunakan navigasi bar, tema ini udah ada perubahan di bagian navigasi barnya. Dan ini adalah tampilan untuk control centernya. Di bagian sini udah ada perubahan. Ya, di sini di MIUI 13.0.5 tema ini udah ada perubahan di bagian control center. Karena sekarang ini jarang banget tema yang tembus hingga ke bagian control center. Dan ini adalah tampilan untuk notifikasi barnya. Papan telepon pada tema ini juga ada perubahan, walaupun perubahannya nggak begitu ketara, tapi yang ini yang jelas ada perubahan. Ini tampilannya lebih simpel. Kontak, detail kontak pada tema ini juga sama ya, perubahannya nggak begitu ketara. Begitu pula untuk tampilan di bagian aplikasi pesan sistem. Dan ini adalah tampilan untuk balon catnya. Sementara untuk setelan atau setting, tema ini ada perubahan. Oh ya, tema ini kompatibel di dual mode ya, light mode dan juga dark mode. Dan di bagian sini saya suka untuk tampilan di icon packnya. Dia berwarna ataupun dia terlihat lebih cerah gitu. Tentang telepon, logo dari MIUI 13 di sini masih menggunakan tampilan yang standar. Secara keseluruhan di sini nggak ada yang berubah. Sementara untuk kontrol volume atau volume select di sini masih menggunakan tampilan yang standar. Untuk recent app di sini pun nggak ada perubahan. Dan oke nih, kita akan lihat untuk tampilan di bagian lock screen-nya. Oke, di bagian lock screen di sini masih menggunakan wallpaper yang sama. Ada banyak sekali widget yang keren-keren. Ada widget jam yang cukup besar dengan hari dan juga kalender. Sementara untuk perakiraan cuacanya ada di sebelah kanannya. Berikut dengan langkah yang telah kita tempuh untuk hari ini dan jangka waktu untuk tahun depan. Di sini ada kalkulator, notifikasi, dan ini ada center, baterai level, dan juga day level. Dan kalian bisa mengetap di sini untuk di bagian gambar kiri ini. Oke, di sini ada opsi untuk tampilan di bagian lock screen. Sekiranya ada 4 pilihan yang bisa kalian gunakan. Sementara untuk card-nya di sini juga kalian bisa atur sesuai dengan keinginan kalian. Dan oke, di sini juga kalian bisa mengatur untuk blue wallpaper, light mode, time format 2, opening animasi. Dan ini buat teman-teman yang kemarin menanyakan untuk di bagian lock screen-nya nggak ada animasi pembukanya, mungkin kalian bisa mencoba tema ini. Karena tema ini memiliki animasi tersendiri di bagian lock screen-nya. Karena sejatinya animasi itu bawaan dari sistem Xiaomi-nya. Dan emang nggak semua Xiaomi itu memiliki animasi bukaan di bagian lock screen. Contohnya di seri Redmi itu emang nggak semuanya. Tapi kalau di seri yang agak lebih ke atas sedikit, itu pasti ada animasi di bagian lock screen-nya. Dan ini buat teman-teman yang ingin mencoba tema ini, kalian bisa mengunduh tema ini dari region Indonesia ataupun di region India. Intinya kalian nggak harus merubah region untuk dapat mengunduh tema ini. Kalian bisa menemukan tema ini dengan judul Animax M14. Ukuran file dari tema ini kecil ya, hanya 9,0 MB. Sementara untuk desainnya Yanis. Dan ini kita akan lanjut untuk rekomendasi tema simple yang kedua. Ayo, sekarang kita masuk ke rekomendasi atau review tema simple yang kedua.
Oke, untuk awal reviewnya seperti biasa nih, kita akan review mulai dari home screen-nya terlebih dahulu. Di bagian atas ini ada sebuah widget yang, bukan sebuah widget ya, ada beberapa widget yang sudah familiar. Pasti kalian akan langsung tahu ini desainernya siapa. Ya, ini desainer dari Negeri 62. Oke, di bagian atas ini ada sebuah widget jam, hari, kalender, dan juga perakiraan cuaca. Di sini juga ada persentase baterai dan ada kata-kata, ya semacam kata-kata nasihat atau kata pemutiara gitu. Kalian juga bisa mengetap 2 kali untuk mengganti tampilan widgetnya. Di bagian bawah sini untuk icon back-nya semuanya berubah. Dan saya suka untuk tampilan icon back-nya. Dia tegas tapi masih terlihat simpel. Untuk control center pada tema ini juga udah ada perubahan. Dan sayangnya tema ini hanya kompatibel di mode gelap atau dark mode aja. Dan ini adalah tampilan untuk notifikasi barnya. Sementara untuk indikator baterai dan juga bar sinyal, tema ini juga udah ada perubahan. Ini keren. Dan untuk tombol clear di sini juga udah ada perubahan. Oh ya, buat teman-teman yang menggunakan navigasi bar ya, tema ini juga udah ada perubahan di bagian navigasi barnya. Papan telepon pada tema ini ada perubahan dan saya suka untuk papan teleponnya dia agak sedikit gradasi gitu, dan sementara untuk kontaknya, detail kontak pada tema ini juga ada perubahan. Di sini kayak semacam ada lantai kayu gitu ya. Ini saya suka untuk wallpaper seperti ini. Oke, untuk aplikasi pesan sistem tema ini yang pasti juga ada perubahan. Dan ini ada tampilan untuk balon catnya. Sementara untuk tampilan di bagian luarnya dia akan jadi seperti ini. Sayangnya untuk gestur animasi dari kedua tema yang kita review kali ini semuanya masih menggunakan tampilan yang standar untuk tampilan di bagian gestur animasinya. Setelan atau setting pada tema ini ada perubahan. Tentang telepon, logo dari Mi A13 di sini masih menggunakan tampilan yang standar, tapi secara keseluruhan di sini menggunakan 3D yang sangat-sangat keren. Penyimpanan atau storage di sini udah ada perubahan, dan yang keren tema ini tembus juga untuk di bagian perlindungan privasi ya, ataupun di bagian sandi gitu. Dia ada keamanan, dia untuk keamanannya dia juga sama ya, untuk tampilannya ada 3D gitu. Ini super keren ya. Kontrol volume pada tema ini sayangnya masih menggunakan tampilan yang standar. Sementara untuk recent app tema ini juga nggak ada perubahan. Dan sayang sekali tema ini yang seperti yang udah kita bahas di awal video, tema ini alpha di bagian aplikasi pesan WhatsApp. Dan oke, kita akan lihat untuk tampilan di bagian lock screen. Di bagian lock screen di sini keren ya. Untuk tampilan awalnya dia tampilannya akan jadi seperti ini. Di sini ada sebuah widget jam, hari, kalender, dan juga perakiraan cuaca. Kalian bisa swipe ke bawah ataupun swipe ke bawah ini ya. Ada widget yang cukup keren dan ini hampir mirip seperti ya shortcut widget iOS. Tapi kalau menurutku sih ini jauh lebih keren. Kalian bisa menggeser ke sebelah kanan ataupun sebelah kiri untuk mengganti tampilan dari widgetnya yang ada di bagian bawah. Dan di sini juga ada shortcut untuk ke pemutar musik. Dan shortcut pemutar musiknya ini saya suka banget ya. Dia simple tapi emang keren banget ya. Komplit banget untuk tampilan widget yang di bagian sini. Dan oke nih, buat teman-teman yang mau coba tema ini, kalian bisa mengunduh tema ini langsung dari region manapun, baik dari region Indonesia ataupun dari region India. Kalian bisa menemukan tema ini dengan judul Slow V1213. Ukuran file dari tema ini memang lumayan besar, tapi ya setimpal dengan tampilan tema yang kita dapatkan dengan ukuran file sebesar ini. Ya, ukuran filenya 44,9 MB, sementara untuk desainnya unik. Dan oke, itu tadi 2 rekomendasi tema keren tapi simple. Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar dan see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.